Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin sampai sini Pak ya, 121. Jadi ini Allah Maha mengetahui segala yang berbuat, judulnya itu. Ini yang perlu mendapat penekanan di sini Pak, di ujung hadis ini. Ya, faqala Allahu idhalakum a'lamu bima kanu amilin. Itu kata kunci di sini. Jadi ini menegaskan tentang konsep yang harus kita imani, bahwa Allah itu paling mengetahui, superlatif, paling mengetahui atau lebih mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Nah kadang-kadang kita ini sok tahu ya kan, sok tahu, sehingga kok gitu ya Allah nggak adil gitu kan? Ya Allah lebih tahu. Ya. Nanti kalau dalam Al-Quran itu kan wallahu, ada dalam Al-Quran itu ada wallahu wasi'un alim, misalnya alim pakai ain. Alim itu maha mengetahui. Kalau di sini menggunakan bentuk a'lam itu paling tahu. Alim itu mengatakan superlatif. Jadi intinya hampir sama. Jadi Allah itu paling mengetahui, Allah itu maha mengetahui tentang apapun. Misalnya tentang perbuatan. Coba Allah tahu apakah perbuatan itu ikhlas apa enggak. Ya. Allah mengetahui kapan balasan itu diberikan. Allah nggak tahu kapan, di mana, bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Jangan kemudian kita menggunakan ukuran-ukuran kita, apalagi kan itu nggak bisa mengetahui dalam hatinya seperti apa. Nah ini misalnya, jadi ini perbuatan tentang musyrik, orang yang musyrik. Nah ini kan berkaitan dengan hati orang, misalnya punten Pak ya, ini kalau musyrik ini termasuk, kalau di sini kasusnya anak-anak. Orang kalau datang ke kuburan misalnya, nah, mungkin kan sering bilang, wah ini datang ke kuburan itu musyrik, ya kan? Kalau ditanya, dia menganggap bahwa itu musyriknya. Enggak, misalnya saya ke kuburan itu bukan untuk minta-minta kok, saya mendoakan, ziarah kan ya, mengambil ibrah atau pelajaran. Jadi jangan kemudian kita menjas ya, bahwa melakukan dua orang, tiga orang, banyak orang yang melakukan hal yang sama, itu kemudian penilaiannya sama, belum tentu Pak. Karena orang motivasinya kan bisa berbeda-beda. Harus betul Pak. Kalau kita bicara tentang motivasi kan, coba mana yang tahu kecuali dirinya sendiri sama Allah. Itu loh Pak. Tapi di sini Allah Maha. Itu Pak, itu yang harus kita yakini betul di sini. Jadi bicara tentang keimanan itu. Jadi jangan menilai dari sesuatu yang tampak. Nah, jadi di sini ada otoritas Allah berkaitan dengan balasan, ya, termasuk hukuman atau imbalan yang akan diberikan atau ditimpakan kepada seseorang. Oh, misalnya kelihatan di sini kok anak-anak yang musyrik, gimana yang musyrik itu ya? Nah, ya udah itu serahkan saja, Allah yang tahu nanti. Jangan kemudian kita repot-repot lah menghukum. Kadang-kadang kita kan sering Pak, ya repot kita berbicara tentang sesuatu yang bukan wilayah. Kalau sekedar kita ingin tahu boleh, tapi kalau kemudian kita sampai terkuras tenaga, energi kita untuk hal yang sesungguhnya tidak pas untuk kita bicarakan, ya kurang pas juga. Terus makanya Rasulullah itu memberikan ramburan tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah, renungkanlah, kajilah oleh kalian tentang ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Janganlah engkau pikirkan, jangan engkau kaji tentang zat Allah. Itu bukan wilayah kita. Jadi kita, kalau kita bicara di sini kan hanya memahami, ini juga bagian dari wahyu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi di luar itu bukan wilayah kajian kita. Teman-teman sekalian, ini menegaskan kembali penekanan dari
ujungnya di sini tadi bahwa Allah itu yang paling tahu. Betul Pak? Ini aja. Nah kemudian hadis yang berikutnya ini masih dari Sahih Bukhari dari Imran bin Husain. Ini belum Pak 122 ya? Belum Pak ya? Belum. Nah jadi dia menceritakan bahwa qala rajulun ya Rasulullah. Jadi ada ini ngeditnya belum ini ya. Ada seorang sahabat Nabi kira-kira seorang laki-laki rajul itu yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu rabu ahlul jannah min ahlin nar. Rasulullah ditanya, apakah gitu kan di sini ahli surga itu dan ahli neraka itu sudah diketahui. Jadi apakah nanti penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah diketahui? Qala, lalu Rasulullah menjawab na'am, benar. Qala, lalu siapa orang itu berkata lagi, falima ya'mal, menjelaskan falima ya'malul amilun. Qala kullu ya'malu lima khuliqalahu aw lima yusirolahu. Jadi Nabi menjawab bahwa setiap orang itu akan mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkannya. Kullu ya'malu lima khuliqalahu. Seorang itu akan berbuat ya sesuai dengan yang ditetapkan oleh penciptanya. Au lima yusirallahu, atau sesuatu itu yang sudah dimudahkan baginya. Bapak paham nggak? Sini maksudnya. Ya, bahwa orang itu berbuat itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan berarti bahwa seseorang itu dia berbuat itu tidak punya kemerdekaan, tidak punya keleluasaan, ya semuanya itu sudah ditekan oleh Allah. Mudahnya itu seperti wayang, bukan seperti itu. Nah, memang di sini menimbulkan kemungkinan ada pemahaman seperti itu, Pak. Ya, jadi orang berbuat itu sesuai dengan yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah itu bukan ketetapan apa yang dia akan lakukan, tetapi ketetapan untuk bisa memilih. Nah, kayak gitu. Karena kalau Allah menetapkan berbuat seperti hanya wayang, kalau pakai ini nanti yang paling. Lalu bagaimana dengan kebebasan orang untuk memilih? Lalu bagaimana keadilannya nanti kan? Kenapa Allah menentukan perbuatan itu? Kemudian kalau salah nanti Allah memberikan hukuman. Jadi ketetapan Allah itu adalah ketetapan di mana orang bebas memilih, bebas berbuat, dan kemudian dia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Makanya kalau dalam Al-Quran ada disebutkan wahadainahun najdain, dan kami berikan dua jalan. Jalan yang mana Pak yang kita tempuh? Jalan yang baik jalan yang buruk, itu yang Allah sudah tetapkan. Jadi kalau dalam istilah hukum orang ilmuwan atau para intelektual itulah sekarang dalam dunia ilmu itu disebut dengan istilah hukum alam. Jadi kalau dalam Al-Quran bukan hukum alam, sunnatullah. Sunnatullah itu ya ketetapan Allah. Sunnah itu artinya ketetapan Allah. Nah, misalnya kalau bagian dari sunnatullah itu, kalau orang belajar maka akan pintar, kan gitu. Itu ketetapan. Kalau orang hemat biasanya, kalau orang kerja keras biasanya nanti akan mendapatkan kemantapan finansial misalnya. Itulah hukum-hukum atau sunnah-sunnah yang harus kita pahami. Kalau orang berbuat baik, maka terus menuju dia akan mendapatkan kebaikan sampai ke surga. Itu jalan. Kalau dia menempuh jalan yang ditetapkannya itu berlaku buruk, maka akibatnya juga buruk. Itu ketetapan. Jadi yang ditetapkannya itu adalah, kalau dalam bahasa kita, sistemnya itu. Kertas bukan Sistem.
Kita tinggal memilih mengikuti sistem itu. Gitu ya. Jadi manusia itu berbuat sesuai dengan sistem yang Allah tentukan. Jadi kita tinggal memilih, tinggal menjalani. Nah, nanti kita mempertanggungjawabkan setiap pilihan dan setiap perbuatan kita. Risikonya begitu. Kullun ya'malu lima khuliqalahu au lima yusirahu. Jadi di sini ada 5 khuliqat yang sudah dibuat, diciptakan dan sudah dimudahkan. Orang yang bisa menjalani. Jadi kalau begitu, apakah penghuni surga ayurafu ahlul jannah min ahlin nar? Apakah sudah ditentukan nggak penghuni surga dan penghuni neraka itu? Sudah nggak? Sudah nggak? Ya sudah. Iya kan? Yang penghuni neraka itu, ya penghuni neraka itu orang pembuat dosa, mujrim, melakukan dosa, bermaksiat, yang timbangan keburukannya lebih banyak. Itu penghuni bisa diketahui. Ya, itu penghuni neraka. Kalau penghuni surga, orang-orang yang bertakwa. Insya Allah di sini ini wajah-wajahnya kita di surga insya Allah kaya. Iya, itu yang ditetapkan itu kan begitu. Persoalannya siapa orangnya, nah itu gitu kan. Apakah dia mau nanti memilih untuk menjadi orang yang bertakwa? Jadi sudah ditentukan itu. Jadi diketahuinya itu dari profil, dari sifatnya, dari katakanlah amal perbuatan yang akan dilakukan. Adapun nanti orangnya nanti tinggal masuk itu aja. Jadi kalau misalnya yang sudah ditetapkan itu orang yang bertakwa, orang-orang soleh, para solihin, syuhada dan seterusnya, ya kita ikut aja. Kita Pak Bura bisa dipahami Pak ya, saya kira. Artinya person ABC-nya itu belum ya Pak? Ya. Sistemnya itu seperti itu. Kalau kita melakukan ini ya sifatnya seperti itu. Iya, kalau saya ini pemahaman Pak, karena kalau personnya berarti nanti ada ketidakadilan Pak. Iya kan? Misalnya saya sudah ditentukan sebagai penghuni surga. Loh nanti kalau yang ditentukan sebagai penghuni neraka dari awal gitu protes, wah enak ini berarti kok gitu ya enggak. Gitu. Lalu gimana kebebasan kita memilih itu kan? Nah itu bicara tentang bahwa setiap orang itu bebas memilih. Bicara tentang keadilan Allah, keadilan Tuhan. Itu gimana kalau yang ditentukan itu orang? Jadi Allah itu sudah menyiapkan ini, tinggal memilih yang mau yang mana, silahkan. Yaitu pilihan kalian, nanti risikonya dipertanggungjawabkan seperti itu. Gitu. Jadi seperti memahami tentang tadi ini kalau dalam ilmu kalam itu perdebatan lama loh Pak. Makanya agak pelan-pelan saya di sini. Karena Bapak kalau belajar dulu ya, misalnya di Usuluddin itu ada mata kuliah ilmu kalam. Ini jadi perdebatan lama kalau dulu ini Pak di sini. Ya, misalnya ini penghuni surga sebenarnya bukan wilayah kita, tapi kadang-kadang ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Kita harus paham. Gitu. Ya, nah ini berkaitan dengan keadilan Allah juga, kebebasan bahwa kita ini diberi potensi dan dipersilakan potensi itu untuk mengembangkannya. Allah tunjukkan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Silakan mau milih yang mana. Ini misalnya tahu kita, oh kalau misalnya orang rajin nanti pintar, orang malas, gitu kan. Itu pilihan kita, mau malas apa mau rajin, mau hemat apa boros. Kata ibu pilih yang mana? Semuanya sudah tahu kan risiko-risikonya, gitu Bapak sekalian. Dan dalam hidup ini kan berpasang-pasangan. Ya, ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, ada malas, ada pintar. Pasang-pasangan dalam banyak hal. Gitu. Dan itu bagian dari ketetapan. Maka ada sehat, ada sakit. Kita jalannya aja. Gitu. Kadang-kadang rezeki itu ada terasa lapang, ada terasa cerah gitu ya.
kita harus bisa memahami bagian dari sistem itu. Kita menyikapinya, menjalaninya seperti apa. Monggo ini nanti. Bagaimana Pak? Ada sabar? Jadi semoga Pak boleh. Terus untuk yang ada orang-orang yang tidak dijamin masuk surga itu padahal dia masih hidup. Gimana Pak? Ada orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya. Ada cerita sahabat. Ya. Kamu udah duluan itu. Ya. Itu padahal dia masih hidup. Ya. Itu Rasul dijamin masuk surga. Ya. Itu terus sampai meninggal kan. Ya. Di dunia pun dia mau ngapain pas sudah dijamin masuk surga. Ya. Ya, ada 10 sahabat Nabi itu yang disebut al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah. Sebenarnya bahasanya itu bukan dijamin ya. Ya, dijamin. Al-ashrah 10 orang sahabat Nabi yang diberi kabar gembira dengan surga. Ya, gitu. Cuma dalam bahasa kita sering di bahasanya dijamin ya. Artinya itu 10 orang sahabat itu karena pengorbanan, perjuangannya dan kepribadiannya itu sangat luar biasa itu. Jadi pengorbanan perjuangannya untuk membela Islam itu luar biasa. Maka Rasulullah itu memberikan apresiasi. Kalau Rasulullah kan nggak memberikannya berupa piala atau misalnya gitu kan. Nah itu coba kalau surga itu luar biasa. Jadi 10 bahasanya kalau dalam hadis dan bahasa Arab itu al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah. 10 orang sahabat Nabi yang diberi kabar gembira masuk surga. Yang 10 itu kan khulafaur rasyidin itu Pak ya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat yang 6-nya itu di situ ada Thalha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, kemudian ada 10 lah itu ya, ada Ahmad bin Ubadah ya dan seterusnya. Ada 10. Itu karena orang-orang sahabat Nabi yang luar biasa. Gitu. Kalau kita kira-kira diberi kabar gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita ini baca Al-Quran bukan berarti kita mendahului Pak. Kita optimis Pak ya. Selama kita menjalani perintah-perintah Allah terus berusaha bertakwa tanpa kemudian kita dalam bahasa ujub ya, ujub itu mendahului dan sombong ya, saya kira tidak ada salahnya kalau kita optimis ya untuk menjadi penghuni surga ya. Memang kadang-kadang nanti dalam hadis berikutnya katanya ada yang saya tidak perlu menyebutkan juga, ada ulama itu yang mengatakan bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya betul. Ya, tapi menjelaskan tentang rahmat Allah yang masuk ke surga itu juga jangan mengabaikan amal kita. Karena kalau hanya tekanannya itu pada rahmat Allah, seolah-olah berarti orang kan tidak perlu beramal. Ada kaitan rahmat kasih sayang Allah dengan memberikan tadi imbalan berupa surga, itu memang betul otoritas Allah. Tapi kan tidak semata-mata Allah memberikan itu kalau orangnya tidak layak untuk mendapatkan. Memang Allah itu punya otoritas itu. Allah itu dalam banyak ayat misalnya, yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Atau dalam bahasa yang lain misalnya yaghfiru may yasha dalam ayat Al-Qur'an wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni siapapun yang dikehendakinya, tapi Allah juga mengadab siapapun yang dikehendakinya. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya yang pertama yang harus kita pahami bahwa Allah itu maha berkehendak, maha berkuasa. Dia tidak bisa disetir oleh siapapun. Kalau Allah berkehendak, ya tidak ada yang bisa menghalanginya. Seperti doa kita habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu doa yang Rasulullah sering diucapkan habis sholat. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mencegah atau menahan ketika Allah menghendaki. Jadi kalau Allah mau beri manfaat pada seseorang, ya nggak ada satupun. Demikian juga kalau ada orang yang mau menghalang-halangi,
Ya, kalau Allah mau menghendaki, ya juga begitu. Ada orang yang misalnya mau kekeh mau beri, kalau Allah nggak suka ya gitu, seperti itu. Jadi yang pertama itu yang ditekannya itu adalah kuasa mutlak Allah yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Nah, yang kedua saya kira di sini kita harus tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu kan sesuatu yang baik. Misalnya Allah menghendaki kalau seorang masuk ke surga, maka dia harus memohon ampun, harus mengikuti amal yang baik. Itu kehendak Allah. Kalau orang berbuat jahat itu kan tidak dikehendaki Allah. Jadi, kalau misalnya kita ingin mendapatkan rezeki, kemudahan rezeki, nah maka kita mengikuti ya seperti apa yang diinginkan oleh Allah untuk bisa melapangkan rezeki. Rezeki dalam pengertian yang luas, Pak ya. Rezeki tidak harus selalu berupa uang. Apa malah jadi ke situ ya tadi? Tadi gimana Pak Budi tadi? Ya. Yang lain Pak, monggo ada Ibu Bu, Ibu boleh Bu. Ibu boleh bertanya ini? Boleh katanya Pak, monggo. Monggo Pak, Ibu. Sudah jelas jadi di sini memang penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah diketahui, sudah ada. Ya ini calon-calonnya ini manusia kan calon-calon. Misalnya kalau dijelaskan itu di Quran itu nanti penghuni neraka itu sudah jelas, kebanyakan jin dan manusia. Kan sudah dijelaskan itu kriteria. Nah kriteria yang akan menjadi penghuni neraka jahanam itu di Quran kan dijelaskan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, ini banyak. Siapa calon penghuni? Nah, ini kan penghuni neraka siapa? Yang pertama lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati atau punya otak kalau saya menyebutnya. Tapi otaknya tidak digunakan. Manusia ini beri pemikiran, tapi pemikirannya itu nggak digunakan. Nah, itu ciri-ciri penghuni neraka jahanam gitu. Dia punya otak, punya hati. Qalb itu bagian dari ini. Ya, qalb itu hati dan juga akal. Otak kalau saya menyebutnya. Gimana Bu nih? Kalau orang punya otak nggak digunakan gimana? Padahal yang membuat manusia atau Bani Adam itu disebut makhluk yang paling mulia itu karena diantaranya karena itunya itu betul. Karena diberi otak. Walaqad karramna Bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam ini. Nah ini kalau yang menjadi pembeda yang jadi mulia yang nggak digunakan, nah ini penghuni neraka. Gitu. Dia menggunakan, bayangkan misalnya, gunakan nggak otaknya, akalnya. Bayangkan bagus sekalian. Misalnya ini saya sebut oknum pejabat gitu ya. Oknum pejabat, dia hidup bermewah-mewahan. Ya kan, bahkan menyalahgunakan kekayaannya itu. Padahal uang itu misalnya di antara uang itu diambil dari pajak rakyat itu. Bayangkan itu, rakyat sudah susah-susah itu kan mendolimi itu ya. Ada nggak pakai kata masih gitu ya? Pejabat ya Anda semua karena pencoket Pak. Ya itu oknum itu ya. Itu jelas kemanakan ininya, otaknya, akalnya gitu. Harusnya dia itu menyayangi, membela, menolong rakyat, malah menari di atas penderitaan rakyatnya. Ya emang enggak tadi ya. Jadi qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi penglihatan enggak digunakan, pendengaran juga enggak. Ya. Ulaika kal an'am gitu kan. Nah, itu mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih rendah. Itu Pak ya. Surat apa itu Pak? Al-A'raf ayat 179. A'raf itu apa? Di Quran ada surat ke-7 namanya surat A'raf. Ini tadi yang saya baca, surat Al-A'raf ayat 179. A'raf itu apa? Ya, A'raf itu tempat yang tinggi.
tempat tinggi yang kalau kita perhatikan di Quran itu yang letaknya di antara surga dan neraka. Nah, jadi nanti ada itu penghuni yang di A'raf itu. Nah, kalau dia lihat ke surga, aduh indahnya angin dari surga, aduh indah. Pas lihat ke neraka itu, ngerinya itu. Begitu. Itu di Arab aja begitu, dia merasakan nikmat dan siksa ya, gitu. Ya apa pengaruh di Arab. Ya, baiklah, kita lanjut apa gimana? Ya. Baik, kita masih ada nggak waktunya? Masih. Berapa menit lagi ya? 7 menit. Ya, waduh ini panjang ini. Ini kita ini terjemahnya aja Pak ya. Nanti coba apa bagian intisari dari frasa atau kata kuncinya. Ya, dari ini Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Daili misalnya. Ini Bapak saya cerita ini. Abul Aswad Ad-Du'ali ini Abul Aswad ini karena Aswad itu hitam ya. Bapak hitam itu julukan ya. Ad-Daili atau Ad-Du'ali. Ini salah seorang sahabat ya. Ini temannya teman dekatnya Ali bin Abi Thalib juga. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini seorang sahabat Nabi yang menggagas atau mengusulkan tulisan Al-Quran itu diberi tanda baca. Nah, ini saya cerita Abul Aswad. Jadi Bapak kalau kita tahu dulu Quran itu awalnya kan dari hafalan, dari ingatan. Nah, kemudian ada sahabat yang diminta untuk menjadi penulis. Lalu pada masa sahabat Abu Bakar itu mulai ada penulis diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, setelah Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu Al-Quran itu sudah lengkap ditulis ya. Terutama setelah terjadi peristiwa Perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang menumpas nabi palsu itu, Musailamah Al-Kadzab ya, pada masa Abu Bakar. Nah, pada peristiwa itu ada sekitar 70 orang sahabat penghafal Quran. 70 orang itu banyak Pak. Di sini ada yang hafal tuh 30 juz ya. Ini 70 saat itu banyak sekali. Wakaf mereka sahih. Nah, jadi lalu Umar bin Khattab itu, waduh ini gawat, ini bahaya ini. Kalau para penghafal ini nanti ini krisis. Akhirnya beliau mengusulkan agar Quran itu segera ditulis dan dibukukan. Tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit itu kerja siang malam itu. Sampai akhirnya jadilah itu yang dikenal dengan Al-Mushaf Al-Imam pada masa Abu Bakar. Ya, nanti yang pada Utsman itu kemudian diperbanyak lagi. Nah, pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib ini nanti dia termasuk yang menggagas ini. Jadi bagaimana Al-Quran itu dikasih tanda baca. Dulu Al-Quran yang dari hafalan ditulis itu Arab itu dulu gundul Pak. Jadi Bapak kalau di kitab kuning ya, karena kitab kuning itu karena dulu kertasnya banyak yang kuning. Kalau di pondok itu tulisan Arab itu kan banyak kitab gundul namanya, Arab gundul. Nah kalau sekarang udah banyak gondrong. Loh ini sekarang Al-Quran kan kita gondrong, itu ada tanda bacanya, ya, ada titik di atas, di bawah, ada harokat. Nah, kenapa itu dikasih harokat? Ya, bahkan dikasih tanda baca, ada wakaf, itu untuk memperkecil kesalahan membaca. Nah, kalau Bapak ingin tahu siapa orang yang menggagas pertama kali pemberian tanda baca, ini yang disebut namanya orang Abul Aswad Ad-Du'ali, yang tanda baca titik. Kalau dulu tulisan itu kadang menimbulkan kesalahan baca juga Pak. Dulu konon katanya pada masa Abu Bakar itu orang nulis itu kan Arabnya masih gundul gitu. Nah misalnya Bapak coba ada tulisan alif bulat itu bisa qaf bisa fa, nah itu kemudian ada ini ada ba, ada ta atau sa, ini nggak ada titiknya dulu, nggak ada titik-titik di atas di bawah itu. Nah itu kemudian si penerima itu membaca uktulhu,
alif qaf ta lam hu, uktulhu dibacanya. Apa artinya uktulhu? Bunuhlah dia. Konon katanya, nggak tahu ini kebenaran riwayat itu, tapi ini cerita ini apa ya, udah pada tahu itu. Akhirnya ya kurir pembawa surat itu dibunuh. Akhirnya setelah ditelusuri Umar yang pada masa ini kok nggak ada beritanya, ini lama setelah ditelusuri ternyata orang itu katanya sudah mati. Waduh, ini akhirnya carilah informasi. Setelah ditelusuri ternyata itu memang betul dibunuh. Lalu di cross check. Nah bukan itu kok yang dimaksud itu. Jadi bukan uktulhu tapi akbilhu. Jadi hurufnya bentuknya sama, tinggal titiknya aja yang satu tadi pakai ta, kalau yang ini pakai ba. Jadi uktulhu jadi akbilhu bawah. Hanya titiknya tadi di atas, ini di bawah. Kalau akbilhu apa artinya? Terima, sambutlah dia. Bayangan apa itu? Artinya yang satu uktulhu, bunuhlah dia. Padahal yang dikendaki bukan uktulhu tapi akbilhu, sambutlah dia. Terimalah dia dengan baik. Bapak kalau baca di Quran juga sekarang gitu Pak, kalau misalnya dari bentuknya atau ucapannya kan juga misalnya apalah ya, sering ini saya di Quran misalnya ini ucapan bukan tulisannya kan. Dulu Quran itu kan lewat ucapan gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah itu sa, pakai sa. Kalau fahaddits itu artinya apa? Tahaddus bin nikmat. Jadi kalau kita dapat nikmat, tahadduslah. Tahaddus itu artinya ungkapkanlah. Ya, jadi ada, kalau kita dapat nikmat itu bicarakan, sampaikan. Jadi kalau kita dapat nikmat itu yang lain ya wajar diberitahu, jangan sembunyi-sembunyi lah. Kalau kita dapat nikmat ya diekspresi. Tapi kalau bacanya tahaddis pakai sin itu apa artinya? Tahaddis. Maka hadas itu apa artinya? Kotorilah. Bukan tahaddus bin nikmat, tapi kalau kita dapat nikmat kotorilah, kan kayak gitu. Ya kan. Lain sekali itu ya. Misalnya kata, oh banyak Pak itu pentingnya kita tahu antara ucapan, tulisan gitu, sehingga tidak terjadi kesalahan ucap atau kesalahan baca. Loh ini kok baru pengantar udah net ya gak apa, memang kita harus tahu juga dengan ada apa ini yang diceritakan dengan Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau yang tadi Imran bin Husain ya ada keterkaitan antara sahabat atau orang yang meriwayatkan dengan berita atau informasi yang diceritakan, itu bisa juga dipahami analisis. Nah ini kalau di ayat yang di akhir ini masih dikit kan, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini bercerita tentang apa? Ini kalau kita dari ujungnya aja nih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita baca di ujung ini kan penegasan di sini. Jadi Allah mengilhamkan pada setiap diri ini, wa nafsi wa masawwaha, dan demi apa? Diri dan penyempurnaannya. Bagaimana Allah menyempurnakan kita? Ini disempurnakan oleh Allah dengan cara fa'alhamaha, maka kemudian Allah mengilhamkan. Mengilham itu memberikan. Kalau ilham itu kalau dalam bahasa Jawa wangsit ya. Ilham. Dalam bahasa Jawa wangsit maksudnya diberikan. Jadi setiap orang itu diberi ilham. Apa ilhamnya? Nah, berupa satu fujuroha. Ilham dan lebih pasnya itu potensi. Setiap orang itu diberi potensi, yaitu potensi fujur dan potensi watakwa. Watakwa. Jadi setiap orang itu Allah beri potensi fujur, potensi berbuat buruk, potensi kejahatan, dan potensi takwa. Kita mau mengembangkan, memupuk potensi yang mana? Jadi Bapak, kita misalnya sekarang berbuat baik senang, tapi dalam diri kita juga ada potensi dorongan untuk berbuat buruk itu. Ya enggak? Antara misalnya mau memberi, apa kita habisi semua, kan gitu. Itu ada Pak, semua orang itu. Nah, gitu. Memang ini
berjuang untuk bisa menentukan pilihan dan mengembangkan yang baik itu juga. Nah ini mungkin ini panjang ceritanya, tapi intinya ayat Al-Quran ini kan sering kalau dalam hadis itu digunakan sebagai penegas. Ya. Insya Allah ke depan dilanjutkan. Cakap sematan deh. Mudah-mudahan tetap istiqomah Bapak Ibu semuanya, sehat semuanya. Ini Pak Kamsi alhamdulillah sehat Pak. Ibu, matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.